Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadana. Al-hadana itu lughatan ad-dhamm. Hadana secara bahasa mengumpulkan. Wa syar'an hifdzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihu. Ini yang dikatakan hadana. Menjaga orang yang tidak bisa mandiri, menjaga orang yang tidak bisa ngurusi urusannya sendiri, wa tarbiyatuhu dan merawat dengan cara apa? Bima yuslihu, dengan sesuatu yang bisa membuat dia menjadi baik gitu, memperbaiki. Nah, ini yang dikatakan hadana. Istilah bahasa Indonesianya hak asuh ya, asuh. Jadi hadana itu adalah menjaga orang yang tidak bisa ngurusi urusannya sendiri dan merawat dia dengan sesuatu yang bisa membuatnya menjadi baik. Nah, siapa itu yang man la yastaqilu bi umurih? Jadi hadana ini khusus mengasuh orang yang tidak bisa ngurusi urusannya sendiri. Di bawah contohnya katiflin wa majnunin, anak yang masih kecil atau orang gila. Itu yang perlu dihadonai. Orang gila walaupun umur 30 tahun, umur berapa saja gitu. Atau anak yang masih kecil. Nah, kemudian watarbiyatuhu bima yuslihu. Watarbiyatuhu bima yuslihu, merawat dia dengan sesuatu yang bisa membuat dia menjadi baik. Contohnya di bawah catatan kakinya bima yuslihu, ka'ayyata'ahada ya ta'ahad yang merawat, seperti merawat bi ghusli jasadihi wa thiyabihi wa tuhnihi wa kuhlihi, seperti merawat memandikan badannya, pakaiannya, meminyaki. Kalau anak bayi diwedai ya, diwedai dan seterusnya, disalini pempesi, nyawii dan seterusnya gitu. Wa kuhlihi dicelai. Warabtis saghiri fil mahdi wa tahrikihi liyanam. Warabtis saghir mengikat anak kecil fil mahdi di ayunan. Jadi diletakkan di ayunan, wa tahrikihi liyanam, kemudian digerak-gerakkan agar supaya tidur, artinya meninabubukkan. Itu semuanya isi tarbiyah bima yuslihu. Jadi yang dikatakan apa? Yang dikatakan hadonah adalah menjaga orang yang tidak bisa ngurusi urusannya sendiri dan merawat dia dengan sesuatu yang bisa menjadikan dia menjadi baik dohir maupun batin ya. Gitu. Tidak dicawi kan ya opo, itu tidak dimandikan, pakaiannya tidak dimandikan kotor gitu ya. Jadi itu yang namanya hadona. Fa'ulima annalladzi 'alal hadinati al af'al. HP ini dekat di sini ngaji. Untuk dalanan HP lah ngaji. Nah, jadi sesuatu yang menjadi tugasnya hadinah, orang yang merawat itu hanyalah af'al, perbuatan. Nah, kemudian nyuci pakaian kan perlu sabun. Mandikan anak perlu odol, perlu sabun dan seterusnya. Medai itu pekerjaannya hadinah, tugas hadinah. Tapi bedai dari mana? Nah, ini sebelum kita lanjut, kita balik ke taklek yang sebelumnya. Hifdzu man la yastaqillu bi umurih, menjaga anak orang yang belum bisa ngurusi urusannya sendiri. Katiflin wa majnunin. Waliman tasbutu lahu, waliman la ikut menang kaduwe wong tasbutu kang tetep apa hadonah lahu kaduwe man talabul ujrati alaiha alal hadonah hatta orang yang memiliki hak asuh, hak hadonah ini berhak minta ongkos. Wahadihi utawi ikilah ujroh iku ghairu ujratul irdai, sakliyane ongkosnya nyusoni. Ini beda lagi dengan ongkos nyusoni. Jadi anak bayi yang masih perlu nyusu ini perlu ongkos nyusoni, perlu ongkos hadonah merawatnya, itu nyewoi, mandikan ya kan, dan seterusnya, meminabubukkan. Jadi ongkos nyusoni dengan ongkos hadonah
merawatnya ini beda. Jadi kalau satu orang merawat sekaligus menyusui berhak 2 ongkos. Ongkos menyusui dan ongkos hadona. Walaupun ibunya sendiri yang merawat berhak minta ongkos. Sebagaimana kemarin sudah disinggung ya. Ibunya sendiri dia yang melahirkan. Bukan kewajiban ibu untuk menyusui. Bukan kewajiban ibu untuk merawat. Kalau dia mau merawat berhak minta ongkos. Paham ya? Tidak boleh dipaksa gratisan. Apa mana diomeli. Paham ya? Nah, tidak berhak itu. Faida kanatil ummu hiyal murdiatu wa talabatil ujra ala kullin minal irda'i wal hadonati ujibat. Jika ibu itu dia menyusui dan dia minta ongkos atas menyusuinya dan minta ongkos atas hadonahnya, ujibat dituruti. Nah, pertanyaannya sing bayar sopo? Ya, ibu merawat anaknya sendiri, nyusui anaknya sendiri, minta ongkos, yang bayar siapa? Nah ini wa mu'natul hadonati fi malihi. Fi malihi siapa? Malil mahdun, maliman layas takilu tadi itu ya, atau al mahdun. Fi malihi summa alal abi kan nafakati. Biaya untuk hadona, biaya nyusui, yaitu dari hartanya anak. Lu si bayi punya harta tak bisa jadi. Masih kecil tapi dia dapat hibah atau dapat wasiat atau lainnya. Bisa jadi. Ya, itu. Jadi kalau anak kecil ini yang akan dirawat punya harta, ya ibu nanti dibayar dari situ. Yang bayar bapak, pakai uangnya anak. Kalau anaknya tidak punya uang, pakai uangnya bapak. Sama seperti nafkah. Karena tadi kita sudah belajar bab nafkah. Nafkah anak itu kalau dia punya uang sendiri meskipun masih kecil, ya enggak, orang tua tidak wajib nafkahi. Ya, anak kecil itu, anak umur 5 tahun misalnya. Kalau dia punya uang sendiri, orang tua tidak wajib nafkahi. Anak kecil, Bapak Rioyo, laki sangune ya. Bapaknya sing teh. Itu. Anak kecil laki sangune. Lah itu duduk teh bapak jadi pek kayak bensinak ya. Tidak boleh, paham ya? Uang anak ya teh anak. Paham ya? Uang anak teh anak. Untuk apa? Untuk keperluan nih anak lah. Cuma kalau anak punya uang seperti itu, orang tua kan tidak boleh ngapek kayak bensinnya. Ya udah, berarti anak selama uang itu ada, tidak wajib dinafkahi oleh bapak. Mangan-mangan dewi. Bapaknya sing nukokno, paham ya? Pakai uang itu. Tidak boleh dipakai keperluan ayah atau ibunya, apalagi kakak adiknya ya. Tidak boleh. Ya tidak wajib nafkahi. Lek wis entek wajib nafkah lagi orang tua. Nah, anak bayi misalnya, akeh duit dikasih orang atau dapat wasiat atau dapat warisan atau apalah. Nah, ini ketika ibu merawat berhak minta ongkos. Diambil dari mana? Dari uang anak itu. Dari uang anak. Kalau anak tidak punya uang, dari uangnya bapak. Sama persis seperti nafkah. Fatajibu mongko wajib apa ujroh ala man talzamhu nafaqatuhu. Jadi wajib nafkah ini ditanggung oleh orang yang wajib nafkahi, yaitu seperti orang tua. Ya. Udah. Berarti biaya diambil dari siapa? Dari anak atau orang yang wajib menafkahilah. Sekarang kita terus kena taklek yang setelahnya tadi itu. Faulima annalladzi alal hadina ala fal tadi itu. Jadi tugasnya yang merawat, tugasnya yang hadonah hanya melakukan pekerjaan tadi itu, perawatan. Nah, untuk bahan-bahannya wedake, sabune dan seterusnya, ini diambil dari mana? Wa ammal a'yanu kasabunil ladzi yughsalu bihi wasairul mu'an famarro anifan, sudah lewat barusan, annaha fi malil mahduni thumma alal abi. Untuk beli barang-barangnya, beli pakaiannya ya, kan tugasnya hadina memakaikan
pakaian, memakaikan pempes. Lah pempesnya dibeli dari mana? Ya barusan sudah diterangkan, dari uangnya anak, kalau ndak ada dari bapak, sabun dan seterusnya. Udah. Kemudian sampai kapan hadona? Nah, watan tahil hadonatu bibulughis sabiyyi wa ifaqatil majnun. Hadona itu berakhir untuk anak kecil ya sampai balik, tapi tidak cukup balik, akil, rasyid. Kalau majnun sampai kapan? Sampai sembuh, sampai umur saya kedak sembuh ya terus di hadona, paham ya? Terus di hadona. Itu wa ifaqatul majnun. Summa in balagha rasyidan falahu ayyaskuna haitsu syaa wala yujbaru alal iqamati inda abawaihi dzakaron kana au unsa. Anak itu kalau sudah balik dan rasyid, boleh tinggal di mana saja, tidak bisa dipaksa untuk tinggal bersama orang tua. Anak sudah balik, umur rolas wis balik karena sudah mimpi basah, sudah haid misalnya, atau balik dengan umur usia 15, dia boleh tinggal di mana saja terserah. Tidak bisa dipaksa untuk tinggal bersama orang tua, laki-laki ataupun perempuan. Anak baru balik, laki atau perempuan dan sudah rasyid, boleh tinggal di mana saja dan tidak bisa dipaksa untuk tinggal bersama orang tua, kecuali na'am in khifat fitnatun minin firodihi, saking dewenani itu tadi mahdun itu atau balik itu. Kecuali kalau dikhawatirkan fitnah, rusak engko. Lek tinggal sendiri rusak. Madorot. Contohnya kok iso madorot? Iya, kalau dia tinggal sendiri madorot. Contohnya kaangkana amrot, yuksha alaihi fitnah. Lanang amrot iki. Lek tinggal dhewe dia diganggu. Iya, itu. Atau itu. Au unsa itu. Kaangkana amrot yuksha alaihi fitnah. Au unsa yahsulu fi suknaha wahdaha ribatun. Atau perempuan kalau dia tinggal sendiri di kos-kosan misalnya, atau di rumah kontrakan, atau rumah warisan dewenan, kalau dia tinggal sendiri di situ bahaya, diganggu kok. Akeh jerangkongi lek bengi, paham ya? Jerangkong ndas irengnya itu akeh jerangkong. Khawatir seperti itu. Nah, ya apa seperti ini? Imtana'atil mufarokoh, tidak boleh pisah dari orang tua kalau begitu. Aslinya tidak bisa dipaksa tinggal sama orang tua, kecuali kalau dikhawatirkan tidak karu-karuan, maka tidak boleh pisah sudah. Terus tinggal di mana? Wa ujbiro alal baqo inda abawaihi ingkana mujtami'aini. Ya kumpul sama kedua orang tua kalau kedua orang tuanya masih kumpul. Orang tuanya wis pisah cerai. Wa inda ahadihima ingkana muftariko ini. Lewis cerai pisah orang tua terserah ikut bapak atau ikut ibu. Yang jelas harus tetap ikut orang tua ketika dikhawatirkan fitnah tadi itu. Loh, misalnya otot-ototan, bapak khawatir, aku khawatir, apa mulai di nyobong kok akeh fitnah. Kata anak, enggak, saya bisa jaga diri misalnya. Terjadi perselisihan, siapa yang menangkan? Orang tua. Kenapa? Orang tua lebih paham, lebih pengalaman, paham ya? Mungkin cerdasnya kalah, tapi pengalaman menang. Gitu. Dan kasih sayangnya lebih besar kepada anak daripada anak pada dirinya sendiri. Lebih besar kasih sayang orang tua. Wa yusaddaqul waliyu biyaminihi fi da'wal fitnati warribati. Dipercaya, pokok sumpah dipercaya. Wala yukallah bayina, tidak perlu dimintai saksi. Itu kalau balik rasyid ya. Kalau balik dan rasyid boleh tinggal sendiri. Balik tapi enggak rasyid. Balik tapi sapeh. Paham ya? Balik tapi sapeh. Ya apa? Wa in balagha ghaira rasyidin fal mu'tamadu annahu kasobi. Sobi berarti harus tetap tinggal sama orang tua. Guys, terusannya enggak usah cukup. Sekarang yang berhak hadona itu siapa? Kan itu tadi hadona. Yang berhak hadona siapa? Misalnya rebutan. Rebutan itu biasanya ketika terjadi perceraian ya. Bapak ibu cerai.
rebutan anak. Nah, ini rebutan anak. Nah, ini siapa yang dimenangkan? Ya, yang dimenangkan siapa? Apakah bapak atau ibu? Nah, di sini mantas butu lahul hadonah. Orang yang memiliki hak hadonah. Tasbutul hadonah itu lirijal wanisa. Laki perempuan sama-sama punya hak. Ayah ibu sama-sama punya hak. Caca mbak sama punya hak. Paman bibi sama punya hak. Ya, kakek nenek sama punya hak. Cuma watu qaddamul ummu wa in alat alal abi. Wa in alat. Ibu terus mendukur, ibu, nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, terus ke atas lebih berhak, lebih didahulukan dibanding ayah atau ayahnya ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, lah itu. Jadi lebih berhak ibu daripada ayah, lebih berhak kakek daripada nenek. Paham ya? Itu lebih berhak. Sampai kapan? Bisa rebutan ayah ibu. Yang menang siapa? Ibu. Sampai kapan ibu menang ini? Sampai kapan ibu menang? Walaupun anaknya tidak mau, tetap yang lebih berhak ibu. Tidak gelem anaknya malah ibu ini. Soalnya sering dijiwiti misalnya ya. Jadi anaknya ada orang tua cerai, gitu. Anaknya tidak mau ikut ibu, tetap yang menang ibu. Yang menang ibu. Sampai kapan ibu menang ini? Ila ayyumayyizal mahdumu. Sampai anak yang dihadona ini tamyiz. Dan sampean sudah paham takrif tamyiz ya? Bisa makan minum sendiri, bisa cebok sendiri. Artinya wis ngerti, sampai tamyiz. Lek wis tamyiz sapa sing menang? Dudu menang-menangan. Fa yukhayyaru mongko den kongkon milih sapa mahdun bainahuma. Suruh milih sendiri. Jadi kalau sudah tamyiz suruh milih, ikut bapak ya udah serahkan pada bapak, ikut emak ya serahkan pada emak. Oleh seminggu ganti mana melok bapak mana wis ya balik nana bapak. Oleh seminggu emak mana wis gitu. Ikut emak ya serahkan lagi pada emak dan terus demikian. Pokok jelas-jelas tamyiz, minta pindah kapanpun harus dituruti, kecuali lek ganti-gantine ndol menunjukkan ini rodok gangguan mental ini. Mentalnya terganggu kok gonta-ganti terus saya. Jaluk bapak, kayak tutu oma jaluk nang mak. Kayak tutu jaluk nang bapak mana terus. Kaya ini dapat dikenal ini, dapat tiba. Lah, lek kaya gitu hukumnya kayak sebelum tamyiz. Kalau kayak sebelum tamyiz, siapa yang menang? Balik nang ibu guys. Paham ya? Nah itu. Karena kasih sayangnya lebih besar dibanding bapak. Ila ayyumayyizal mahdun fayukhayyar bainahuma. Lah setelah bapak ibu siapa yang didahulukan? Watu qaddamu lan dendinginaken sapa aqribuha pira-pira kerabati alwarisatu kang oleh warisan. Ala aqribihi ngalaken ing atase pira-pira kerabati ab. Itu. Kerabat dari ibu lebih dimenangkan daripada kerabat dari ayah. Nenek dari ayah, nenek dari ibu rebutan. Menang nenek dari siapa? Ibu. Kerabatnya ibu lebih dimenangkan dibanding kerabatnya ayah. Lebih dimenangkan. Paham ya? Itu. Kemudian paman, bebek dari ayah, ambil bebek dari ibu rebutan. Menang bebek dari siapa? Ibu. Bebek dari ibu namanya kholah. Kalau bebek dari ayah namanya ammah ya. Lebih menang kholah. Gitu. Jadi lebih menang kerabat dari ibu. Watu qaddamu aqribul warisat ala aqribihi, kecuali ada pengecualian. Harus secara umum begitu. Kerabat dari ibu lebih menang daripada kerabat dari ayah. Tapi ada kerabat dari ayah menang dalam sebagian kasus apa ini? Illal ukhta lil ukhtun li dan kan saudara perempuan ibu, berarti kan kerabat hanya dari ibu. Ini fatu qaddamu mongko den dinginaken alaiha ngalaken ing atase ukhtun li sapa ummul abi, lebih didahulukan ummul ab, berarti nenek dari ayah lebih menang. Nenek dari ayah kerabat dari ayah,
kakak seibu, kerabat dari ibu. Harusnya sesuai kaidah lebih menang kakak seibu, tapi di sini enggak, lebih menang nenek dari ayah. Ini pengecualian. Begitu juga ini. Illal ukhtalil fatuqaddam alaiha ngalaken ing ukhtun li sapa umul abi. Wal ukhtu li abawaini au li abin. Begitu juga ukhtun syaqiqah lebih menang daripada ukhtun li Nggak iskal ini ukhtun li abawain kan karena juga ada jalur dari juga ya kan, tidak hanya dari ayah. Au li abin atau ukhtun li ab. Ukhtun li ab sama ukhtun li Ukhtun li kerabat dari ibu, ukhtun li ab kerabat dari ayah, menang ukhtun li ab. Ini pengecualiannya. Berarti 3 ya. Pengecualian. Jadi secara umum kerabat dari ibu lebih dimenangkan daripada kerabat dari ayah. Kecuali ukhtun li dia kalah ambil 3 orang. Kalah dengan umul ab, ukhtun syaqiqah, ukhtun li ab kalah. Paham? Nah, ini secara global. Kemudian di taklek yang sebelumnya kita balik ke Arab, tasbutul hadonatul lin nisa'i war rijali wa tauqaddamul ummu wa in alat alal abi. Nah itu catatan kaki alal abi itu di bawah cetalek dawa itu tak terangkan global, tak baca. Jadi itu intinya begini. Kadang-kadang orang yang berak hadona itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau ada laki, ada perempuan, menang siapa? Tak baca sedikit saja. Ai idza jatama'a dzukurun wa inasun. Ketika kumpul beberapa laki-laki dan perempuan, podo-podo rebutan hadona. Yang didahulukan siapa? Kudimat al ummu alal abi. Ibu lebih menang daripada ayah. Itu nomor 1. Nomor 2 apa ayah? Ndak. Nomor 1 ibu. Nomor 2 fa ummahatun lahalil warisatun. Ibunya ibu, saya menang sih dibanding ayah. Ibu. Habis itu nenek dari ibu. Turun nang ayah sih kalah ya. Dibanding nenek dari ibu. Terus ibunya nenek dari ibu terus ke atas. Lek si ono. Lebih menang. Itu nomor 2. Nomor 3 baru fa abun. Nomor 3 abun. Nomor 4 fa ummahatun lahulil ab, warisatun, asalkan dapat warisan, termasuk ahli waris. Ummul ab ini juga berhak nomor berapa ini? Nomor 4. Wis terus no dhewe maca niku. Nah, itu lek ono laki dan perempuan ya. Lek sing berhak hadona lanang kabeh, siapa yang didahulukan? Kalau yang berhak hadona perempuan semua, siapa yang didahulukan? Itu terus ke bawah bisa dibaca. Tadi urutannya ibu. Setelah ibu siapa? Ibunya ibu. Nenek ya. Setelah itu ayah. Setelah itu ibunya ayah. Ini kalau tidak ada bintun. Kalau ada bintun menang bintun dibanding nenek. Kalau ada bintun lebih menang bintun dibanding nenek. Ya apa lah bintun, bayi kok duwe bintun itu. Kan sing dihadona tidak hanya bayi. Bisa jadi majnun. Ada perempuan majnunah yang paling berhak merawat ibunya. Setelah itu urutan tadi, setelah ibu siapa? Nenek. Nanti dulu punya anak enggak majnunah ini? Oh punya anak perempuan, menang anak perempuan dibanding nenek, lebih dekat soalnya. Lebih menang anak perempuan. Ya talek yang ini yang barusan ini wis akhir wisan. Talek yang barusan itu wis akhir ganti nomor wisan, di situ ada walau kana lil mahduni bintun. Kalau mahdun punya bintun, kudimat sopo bintun ba'dal ummi alal jaddad. Maka bintun lebih didahulukan setelah daripada jaddad. Kemudian ono mana sing ngalang-alangi kabeh? Apa? Suami atau istri lebih menang itu dibanding ibu sekalipun menang. Asalkan mungkin untuk tamattu. Mungkin untuk istimta. Misal ada perempuan gila punya suami yang paling berhak merawat, dibanding ibunya sekalipun lebih berhak suami. Kalau memang memungkinkan untuk diistimta, masih edan sik kena di istimta, suami lebih berhak. Kalau tidak bisa diistimta, ikut urutan semula ibu.
Atau sebaliknya, laki-lakinya gila, seorang suami gila punya istri, masih mungkin untuk istimta edan, tapi lek anu ya biasa normal, paham ya. Dudu normal anu tapi ambek edan-edan ngono iku wis, tapi seiso, paham ya. Siru dalan ya. Masih edan ya. Itu. Edan laki-laki gila punya istri, masih memungkinkan untuk istimta seneng-seneng. Nah, maka istri lebih berhak untuk hadona dibanding ibunya. Kalau tidak mungkin istimta, baru urutan yang tadi. Nah ini. Au zaujun, ay walau kana li mahduni zaujun. Au zaujun au zaujatun yumkinu wat'uhu laha. Masih mungkin untuk wati, maka ya apa? Udima, didahulukan zaud atau zaujat tadi itu. Zakaron kana aunsa, baik suami atau istri, lebih didahulukan. Ala kullil aqarib hatta ala labawen. Mengalahkan kerabat sekalipun. Kalau masih mungkin untuk istimta untuk wati. Ila ayyumayyizal mahdun fayukhayyar bainahuma ya. Nah, jadi dimenangkan ibu daripada bapak sampai anak itu tamyiz. Setelah tamyiz disuruh milih. Nah, suruh milih bapak atau ibu kalau memang dua-duanya sama-sama memenuhi syarat untuk hadona. Sebentar lagi akan diterangkan syaratnya hadona ada 12. Itu di catatan kakinya ai ingkana sopo umlan ab solihaini lil hadona. Kalau dua-duanya memang pantas untuk hadona. Kalau memang sama-sama pantas untuk hadona, artinya sama-sama pantas untuk hadona bi'an wujidat fihi masyurut al-atiyah. Memenuhi syarat yang sebentar lagi akan disebutkan ada 12 itu. Nah, suruh milih kan ya. Fa in ikhtarul ab sulima ilaih. Milih bapak yuk keno. Wa in ikhtarul sulima ilaiha. Itu. Wa in ikhtaruhuma. Wis milih luru-lurune aku. Padahal bapak ibu bisa ambil ibu. Ndak, pokok aku milih luru, bapak ambil ibu. Bapaknya ambil ibu padahal sudah misalnya iso balik ya ahsan, berarti ini anak pemersatu, ini pemersatu bangsa ya, anak pemersatu bangsa, anak penyebab CLBK ya. Ahsan kalau begitu. Lah ndak iso, ndak wis, pokok kita sudah merdeka, punya negara sendiri-sendiri misalnya, ndak gelem ya apa lah milih loro-loro ini ya ukri abaina ma diundi walau lam yakhtar wahidan minhuma. Lah ndak milih, ndak wis aku ndak milih-milihan. Oh, apa ndak gelem bersatu. Ndak milih, aku ndak milih bapak, ndak milih ibu. Padahal durung balik. Lah wis balik boleh mandiri ya, gawe negara dhewe ya. Ini durung balik tetap harus dihadona. Milih bapak apa milih ibu? Ndak milih-milihan. Ndak wis. Lah loro gelem. Lah milih-milihan ndak gelem milih. Paham ya? Ya apa? Fal ummu aula, ibu lebih berhak. Kenapa? Kasih sayangnya lebih besar. Nah, lah wis kadung milih, apa wis paten ndak iso diganggu gugat, masih bisa. Walahu lan iku menang kadhe mahdun. Ba'da ikhtiyari ahadihima ikhtiyarul akhar. Setelah milih ibu boleh ganti bapak. Ganti ibu lagi, ganti bapak lagi, boleh wahakadha. Hatta idza takarrara minhu dzalik nukila ila man ikhtarahu. Seandainya berulang-ulang terus gitu Kak, milih ikut bapak, ibu, ganti terus. Ndak apa-apa, dituruti. Kecuali malam yadhar yang dalam selagine ora pertelo apa anna dalika sutune mengkono-mengkono iku ikhtiar iku likillati tamyizihi. Selama tidak tampak tanda-tanda dia ganti-ganti ini karena ndak pati tamyiz saja nih. Paham ya? Ternyata tamyiznya ndak maksimal. Ya apa kalau begitu? Kalau ada tanda-tanda ndak maksimal wa illa turika indaman yang dalam sandingi wong kana kang ono biyen zaman mandi. Kana kang ono sapa mahdun iku indau qabla tamyiz. Ya dibalekno kaya kondisi sebelum tamyiz. Ikut siapa? Ibu. Terusane ndak usah tak waca wis. Nah, jadi ini konsep asuh, hak asuh dalam Islam. Diatur kabeh. Paham ya? Jadi ojo kuwatir wis ono kabeh. Nah, sekarang syurutus tihqaqil hadonati. Syarat
seseorang itu berhak untuk hadona. Tadi kan yang paling berhak siapa? Ibu. Tapi tidak mutlak lek memenuhi syarat. Bapak itu juga sama, tidak mutlak kalau memang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ada 12 ini. Syurutus tihqaqil hadonatis na'asyara 12. Pertama al-aqlu, waras sekali. Dan perlu dihadonai ojo tadi hadin. Dia harusnya jadi mahdun, jadi akali waras. Lek edan tidak berhak itu. Wal hurriyatu merdeka, lek budak tidak berhak. Wal islamu Islam, kudu beragama Islam, tapi dengan catatan di bawah itu idza kanal mahdunu musliman, kalau memang yang diasuh dihukumi muslim. Kalau ya memang yang diasuh dihukumi muslim. Ya apa contoh nih? Orang gila wis balik biyen itu, balik ya muslim. Jadi dia itu asalnya balik akil ya. Ya muslim agamane, umur 20 tahun gendeng. Umur 20 tahun gila. Dia dihukumi muslim, maka yang berhak hadona harus kerabat yang muslim. Sing kafir tidak berhak. Tapi kalau yang dihadonai itu dihukumi kafir, maka muslim atau kafir sama-sama berhak untuk hadona lah itu. Fa'ingkana kafiron, kalau mahdunnya kafir, ya apa mahdun kafir? Misalnya begini, orang gila, kafir dulu itu akil balik, kafir, Kristen misalnya. Habis itu umur 20 tahun gilanya dihukumi kafir dia. Nah ini karena dia dihukumi kafir, kerabatnya yang berhak hadona muslim kafir sama-sama berhak. Lek dia dihukumi muslim harus muslim yang hadona. Karena kalau dimelok sing kafir kuatir kok diajari sing aneh-aneh itu. Itu lek orang apa? Orang gila. Lek anak kecil ya apa dihukumi muslim apa enggak? Kalau kedua orang tuanya, salah satu dari orang tuanya ada yang muslim dihukumi muslim. Baik bapaknya muslim atau ibunya yang muslimah dihukum muslim. Jadi anak itu lihat salah satu orang tua. Pokok orang tuanya ada yang muslim, maka dia dihukum muslim. Baik bapak ataupun ibu lah. Kalau bapak atau ibunya muslim, berarti anak ini hukum muslim. Yang berhak hadona hanya yang muslim. Misal bapaknya muslim, maka anak dihukumnya apa? Muslim. Ibunya kafir. Tadi kan urutannya ibu ambil bapak lebih berat siapa? Ibu. Di sini tidak berhak. Kenapa? Yang mahdunnya muslim, ibunya kafir tidak berhak. Tidak wal Islam. Wal adalatu kudu adil, tidak boleh fasik. Fasik tidak berhak untuk hadona. Kenapa? Engkau lihat di hadona orang fasik, ketularan fasik ini ya. Kasihan anak kecil masih polos dirawat oleh orang yang fasik. Peminum khamr, pecandu narkoba misalnya, atau pezina, tukang judi, adu PT misalnya ya, wong fasik, ojo jangan. Kenapa? Anak ini nanti tumbuh dewasa dalam keadaan fasik, sangat berpengaruh. Konco ae sing kadang-kadang ketemu berpengaruh, apalagi setiap hari dirawat ini, didusir segala macam, nemen berpengaruh gitu. Wal adalatu. Kemudian syarat berikutnya, berapa syarat sudah itu? 1, 2, 3, 4 ya. 5 sekarang. Syarat nomor 5, wal iqamatu fi baladil mahdun. Orang itu berhak hadonah kalau dia memang tinggal di desa mahdun. Satu daerah dengan mahdun. Orang yang mau dirawat, baik orang gila atau anak kecil. Satu daerah. Lah, mahdunnya ada di Sladi. Kerabat ini berhak hadona kalau dia juga mukim ada di Sladi. Lah dia mukim mau di Probolinggo tidak berhak. Jadi harus berada di daerahnya mahdun. Atau musafir hilang sementara hak hadonai. Ibu misalnya. Ibu kan lebih menang dibanding bapak ya. Ada anak di hadona ibu. Lah kebetulan ibu iki ate ziarah Wali Songo. Selama ziarah Wali Songo anak jadi gowo. Balik nona bapak hilang sementara hak hadonai selama bepergi ya datang ya balik makne ya. Selama ziarah Wali Songo jangan dibawa. Kenapa? Perjalanan itu bahaya. Nah, itu relatif lebih aman ada di rumah, jadi ada di gowo. Siapapun kalau dia bepergian hak hadonanya sementara hilang, kembalikan pada urutan setelahnya. Nanti setelah datang
balik namanya. Kecuali kalau perginya pindah rumah. Kalau perginya pindah rumah, tadi bapak sama ibu menang siapa? Ibu. Keluarga bapak, keluarga ibu menang siapa? Keluarga ibu. Kecuali kalau pindah rumah. Kalau pindah rumah, nah, yang menang bapak mutlakon. Yang pindah rumah ibu hilang hak hadonannya pindah ke bapak. Atau bapaknya pindah rumah, melok bapak. Jadi kalau pindah rumah yang paling berhak bapak. Kenapa? Nasabnya anak ke siapa? Ke bapak. Biar tetap terjaga nasabnya. Bukan ke ibu nasabnya anak, tapi ke bapak. Biar nasab terus terjaga, maka yang berhak bapak. Kalau pindah rumah, jadi kalau pindah rumah yang lebih berhak adalah bapak itu. Catatan kaki itu. Fala hadonatal musafir safaroh hajah. Kalau safar hajah ke Ziar Wali Songo tadi tidak berhak musafir itu. Kenapa? Li khotoris safar, karena bahaya safar itu. Bi khilafil musafiri safaronuklah. Beda lagi kalau musafir untuk pindah rumah. Ya boleh pindah rumah. Fa innahu la tasqutu hadonatuhu idza kana huwal asib. Itu. Hadonanya tidak gugur kalau dia tergolong kerabat yang ahli waris asobah. Balik nang faroid ya. Kalau dia tergolong ahli waris asobah. Balil hadonah itu lau justru dia yang berhadonah. Kayak bapak ya. Kayak bapak. Bapak kan termasuk ahli waris asobah. Kayak bapak pindah rumah. Tidak hilang hak hadonahnya bapak. Justru dia menjadi yang paling berhak. Kalau dia pindah rumah. Nah ini. Falau aroda ahadul abawaini intikolan min baladin ila baladin. Salah satu dari orang tua, ayah atau ibu ingin pindah kampung, maka fal abu aula minal bil hadona. Bapak lebih berhak. Kenapa? Hifdzon lin nasabi. Itu. Karena untuk menjaga nasab. Apa khusus bapak ini? Tidak. Untuk semua ahli waris asobah. Wa mislul abi baqiyatul asobati walau ghaira mahram. Sama dengan bapak seluruh ahli waris asobah walaupun tidak mahram. Kayak misanannya ada misanan laki-laki sepupu, dia termasuk berhak hadonah, tidak mahram. Kalau dia pindah rumah dia lebih berhak dibanding urutan sebelumnya, lebih berhak walaupun tidak mahram. Loh, nanti pergi sama tinggal bersama laki-laki yang tidak mahram sepupu ya apa? Loh, tidak harus begitu lah ini. Lakin la tusallamu ora den seraken li ghairil mahrami maring liyane mahram sapa mustahatun wadon kang wis den syahwati. Bal lisikotin balik den seraken maring wong kang sika bisa den percaya yu ayinu kang nentokaken sapa ghairul mahram ha ing sikoh kama taqaddam. Kalau sepupu yang kebetulan yang hadona sepupu pindah rumah atau tidak pindah rumah, dia berhak hadona. Tapi sebagai monitoring, tidak diserahkan pada dia, paham ya? Misal yang dihadonai arek wedok wis mentek umur 12, cuman belum balik, atau majnunah wis gerang ya, majnunah disyahwati sapa sing delok syahwat. Sing hadonah kebetulan mahram, ya berarti mahram ini bukan mahram, dia sepupu misalnya, ya dia sebagai monitoring aja, ngontrol toh. Diserahkan pada siapa? Serahkan pada orang lain. Serahno doleno wong wedok sing kongkon ngrumatnya. Tapi atas penentuan dari yang enggak mahram tadi, kan ya. Jadi enggak diserahkan. Dia yang punya hak hadona, tapi bukan dia yang menangani langsung. Tapi diserahkan pada orang lain. Wis. Syarat berikutnya, balik lagi ke atas. Wal khuluwulan kosong min zaujin. Saking bojo lanang laisa kang ora ana iku lahu tetep zaujin apa hakun fil hadonah. Ini untuk perempuan. Perempuan yang berhak hadonah harus tidak bersuami dengan laki-laki yang tidak punya hak hadonah. Jadi seorang perempuan kalau tidak menikah dia berhak hadonah. Kalau menikah dilihat suaminya. Suaminya termasuk kerabatnya anak kecil yang punya hak hadonah apa enggak? Oh iya, walaupun urutan jauh, urutan nomor 1 pitulas. Jadi si perempuan ini ibu, yang paling berhak ibu kan ya? Ibu berhak hadonah. Nomor 1 kan ibu. Nah,
ibu ini menikah lagi. Apakah masih punya hak hadonah? Dilihat suaminya. Siapa suaminya? Oh, kerabatnya anak ini. Masih kerabatnya anak yang kebetulan punya hak hadonah. Cuma urutannya nomor 1 betul jauh sekali kan ya? Nggak ngurus. Yang penting masih punya hak hadonah, maka ibu berhak apa? Untuk hadonah. Tapi ibu ini menikah lagi dengan laki-laki yang sama sekali bukan kerabat, sama sekali tidak punya hak hadonah kepada anak kecil ini, maka hak hadonahnya ibu hilang. Kenapa? Ya khawatir kok bojone ruwet, paham ya? Karena suaminya nggak punya hadonah, ibu sekarang berada di bawah kekuasaan laki-laki yang nggak punya hak hadonah. Karena itu apa? Gugur. Hak hadonahnya ibu gugur. Tadi itu putih. Salah. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih, monggo. Matur nuwun. Jelas ya? Jadi kalau suaminya ibu ini yang baru ini punya hak hadonah walaupun urutan 1/17. Ya, urutan 1/17. Kok 17 apa? Ya wis 1/17 setengah. Lah wis ya. Urutan 1/17 tetap ibu punya hak hadonah dan tetap nomor 1. Tapi kalau suaminya sama sekali nggak punya hak hadonah, hilang, gugur hak hadonahnya ibu. Gitu. Kemudian itu wal khulu min zaujin laisa lahu hakun fil hadonah wa adamu sighar, ndak cilik. Cilik kate hadonah, perlu dihadonai, paham ya? Masih kecil, ndak berhak hadonah. Misal ada kakak adik podo-podo cilik wis sing hadonah aku aja jari cacake. Podo-podo cilik durung balik, sampean loro podo-podo kudu dihadonai. Duduk wayahe duduk wayahe dadi hadin tapi dadi mahdun. Wa adamul ghaflah, ndak idiot. Ghaflah itu gangguan mental. Apa ghaflah? Catatan kaki di bawah itu fala hadonata li mughaffalin. Orang yang mughaffal. Apa mughaffal? Wa huwa man la yahtadi ilal umur. Ngango, hula hulu. Mengongo tok ya. Itu. Ya ndak mengongo. Gitu. Ndak ngerti apa-apa. Hula hulu. Dlohom ya. Sopo lah jenenge. Itu. Jadi ngango, istilah Jawa nih ngango. Ya setengah idiot ngono iku. Ndak berhak ini. Kate opo kate menghadonah dhek modele koyo ngono ya. Itu. Lah jak musyawarah. Lah dicai musyawarah kok ya apa iki enake anu ngene-ngene. Dong ngango hula-hulu ya. Ndak iso dijak musyawarah, ndak iso. Dijak rapat ndak iso. Itu ndak ngerti apa-apa, wis bujuki gampang. Ya. Ndak bisa itu. Mukofal itu jenenge. Bahkan tadi wali nikah ndak sah orang kayak gitu. Lah punya anak perempuan ndak sah jadi wali nikah itu. Paham ya? Wis. Wa basaru kudu ketok. Harus melihat. Tapi enggak semua ini. Wa basaru man lan iso ningalini wong yubashiru kang nangani sapa man binafsihi kelawan awak dhewe man. Nah, hadin apakah harus bisa melihat? Tafsil. Kalau dia ingin hadonah dan ingin ditangani sendiri, wedusi dhewe ya, dan merawat sendiri seterusnya, wong pijak ndak berhak. Kalau dia ingin nangani sendiri padahal dia buta, nggak berhak. Tapi kalau dia hanya sebagai penanggung jawab yang nangani orang lain, wis aku sing hadonah. Mau sampean pijak ngono, aku bayar wong duit akeh. Kok nak tak tuku. Paham ya? Jadi kalau dia punya orang yang akan menangani dia cuma sebagai penanggung jawab, berhak walaupun buta. Yang disyaratkan harus bisa melihat ini man yubashiru binafsihi. Jadi kalau dia mau nangani sendiri harus bisa melihat, pijak dah oleh. Tapi hanya sekedar penanggung jawab tidak masalah. Paham ya? Itu. Wa adamul barosi, tidak adanya penyakit baros, penyakit belang. Belang sing duduk hanya sekedar belang koyo panu ngono enggak. Wal judami dan penyakit judam, kusta, judami. Fihi ay fi man yubashir nafsi. Terus sama ini
Kalau ingin merawat sendiri, tidak boleh punya penyakit judam, tidak boleh punya penyakit baros. Judam itu kusta, tidak boleh, ketularan kok. Paham ya? Nah, tapi kalau dia hanya sebagai penanggung jawab, tidak melok nangani, bayar orang, dia hanya sebagai penanggung jawab, berhak. Lek mau nangani sendiri jangan. Judam baros nangani ojo, ketularan bu. Ini penyakit yang gampang menular. Judam dan baros, kusta. Wa adamul marodi alladzi la yurja kang ora den arep-arep apa buruhu warasi alladzi fihi sama fi man yubasyir binafsi. Ada orang sakit walaupun tidak nular tapi tidak ada harapan sembuh. Jadi ada orang punya penyakit tidak ada harapan sembuh. Cara sekarang kayak gagal ginjal tidak ada harapan sembuh itu. Sampai sekarang dokter di mana saja belum menemukan obatnya. Wong gagal ginjal ya cuci darah sampai sak matine. Dudu marasno ya sekedar berseni getini, tapi marasno ya apa? Ndak ono. Ndak nemu obat, ndak nemu obati. Wa nas'alullah al-afiyah. Seperti orang gagal ginjal, ndak ada harapan sembuh ini. Apa berhak hadonah? Kalau mau nangani sendiri ndak berhak. Tapi kalau hanya sebagai penanggung jawab, dia bayar orang misalnya, atau akeh anak buah siap ngelakoni gratisan, akeh santri ini misalnya yang akan menangani, ndak apa-apa kalau hanya sebagai penanggung jawab sehingga oleh nangani sendiri. Wis. Wa adam ini untuk syarat wong wedok ini. Perempuan itu kalau dia punya ASI, ndak semua perempuan punya ASI, paham ya? Kalau perempuan itu punya ASI, ingin menghadona anak kecil, dia harus siap menyusui. Walaupun minta ongkos, yang jelas dia harus siap nyusui. Kalau dia enggak, anak mau hadona saja, saya mau hadona saja, tapi saya tidak mau nyusui wedi kempes misalnya, paham ya? Maka tidak berhak hadona. Ini syarat ini khusus perempuan yang punya ASI air susu. Boleh hadona asal siap nyusoni. Lek enggak siap nyusoni, tidak punya hak hadona. Tapi lek laki-laki ndak kudu siap nyusoni apa? Paham ya? Itu. Atau perempuan yang nggak punya ASI. Itu. Perempuan yang nggak punya ASI. Ya ndak harus ada kesiapan nyusoni, ndak punya ASI. Kata nyusoni apa ndak punya ASI. Paham ya? Iya, itu. Jadi wa adamul limtina ilan ora anane nolak min irdo irrodi saking nyusoni bayi kang nyusu mimman saking wadon fiha kang iku tetep ing daleman labanun utawi banyu susu. Jadi kalau perempuan yang ingin hadona memiliki ASI harus siap nyusoni. Lah enggak siap nyusoni hak hadonanya hilang. Koyo ibu. Ibu kebetulan dia punya ASI. Ingin menghadona anaknya berhak asalkan siap nyusoni. Enggak. Saya enggak siap lek nyusoni. Itu tepak ibu sing males ya. Enggak siap nyusoni. Ya enggak berhak hadona. Tapi kalau tidak punya ASI berhak, paham ya? Gitu. Nah, cuman itu fala hadonata laha fima idam tanah fi hadil halal. Cuma ini kalau dia siap nyusoni gratisan berhak sudah dia menang untuk hadona. Kalau dia minta ongkos, ya wes saya yang hadona. Siap nyusoni, siap tapi dibayar. Minta ongkos, nyusoni anak dhewe minta dibayar. Tetap punya hak hadona. Cuman lek bapak punya perempuan yang siap tabaruk, menang bapak. Paham ya? Karena apa? Ketika ibu minta bayaran, yang bayar siapa? Anak kan? Anak kan yang bayar kan? Anak yang disusoni itu kalau punya uang. Kalau enggak baru bapaknya. Nah, sementara bapak punya gratisan, wis aku duwe gratisan. Emang duwe anak ketika yang bayar. Jadi sampean emang bisa misalnya. Nah, maka menang. Paham ya? Jadi kalau ibu minta bayaran untuk nyusui, tetap punya hak hadona. Kalau bapak tidak punya perempuan yang siap gratisan, ya kalah bapak. Tapi kalau punya perempuan yang siap gratisan, bapak menang. Hatta lau tolabat ujrotan. Tolabat ujrotan. Lah ibu minta ongkos gawe nyusoni. Wa wajadal abu mutabarriatan. Bapak menemukan perempuan yang siap tabaru kudimatil mutabarriatu wala hadonata lil Menang yang mutabarriah. Umnya tidak punya hak sudah. Paham ya?
Ini pembahasan seputar hadona. Jadi siapa yang dimenangkan sudah diatur semua. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.